Pertama, fasal jikalau dapat hadas besar. Fasal apabila dapat hadas besar. Gitu ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah apabila dapat hadas besar, ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil mewajibkan wudu, hadas kecil mewajibkan wudu. Kalau hadas besar mewajibkan mandi. Beda. Ada yang mewajibkan wudu, ada yang mewajibkan mandi. Apabila dapat hadas besar daripada jima itu bersetubuh, hubungan suami istri bersetubuh, walaupun belum apa-apa minta maaf, baru pemanasan, belum apa-apa karena masalah jima perbedaan malah salah pengertian. Jima itu bersetubuh, kulit ketemu kulit, kemaluan ketemu kemaluan, udah nempel. Itu udah jima walaupun belum apa-apa, bahasa ini belum apa-apa. Ya, lagi bersetubuh, tiba-tiba ada tamu datang. Ya, itu belum apa-apa, cuma ngomongnya udah hadas besar. Walaupun belum belum dikelar, baru sekedar pemanasan bagi orang yang sudah berumah tangga.
atau keluar mani. Ini laki-laki, khusus sperma itu laki-laki. Daripada jima atau dia ikhtiar mimpi, berarti hadas besar. Maka haram, hukumnya jadi haram. Sekalian yang tersebut itu yang di atas ya, yang di atas tuh, yang pembahasan bulan-bulan kemarin. Hukumnya jadi haram. Baca Quran haram karena lagi hadas besar. Perempuan kalau di haidnya belum tiris, ya masih berjalan, belum nanti hadas besar, masih keadaan hadas besar, hukumnya haram membaca Quran. Walaupun Quran tersebut kagak dipegang, dia punya hafalan, hukumnya haram. Kecuali yang kagak haram, nggak ada qasad tilawah. Qasad tilawah itu niat untuk membaca di hati kagak ada. Nggak punya niat untuk membaca Quran, spontanitas. Tiba-tiba keluar sendiri itu dari mulut dengan kabar berita duka cita. Tetangga ada yang meninggal, saudara ada yang meninggal. Mulut itu langsung keceplosan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat Quran tuh. Itu ayat Quran. Cuma karena di hati nggak ada niat untuk membaca Quran keceplosan, itu nggak apa-apa. Ya, nggak berdosa, nggak haram. Karena di hati nggak punya niat. Kecuali sengaja niat. Sengaja punya niat membaca Quran, membaca surah Al-Ikhlas atau ayat kursi dibaca sengaja, itu baru kena sanksi. Dan ditambah lagi haram membaca Quran, teman-teman. Ya, ditambah lagi haram membaca Quran dengan qasad tilawah, dengan niat membacanya. Punya niat di hati untuk baca Quran dalam keadaan hadas besar nggak boleh. Dalam keadaan hadas besar nggak boleh. Itu belum lagi hadas besar. Ya, belum lagi hadas besar. Baca ayat kursi nggak boleh. Perempuan juga begitu, baca ayat kursi nggak boleh. Yang boleh untuk perempuan baca tahlil nggak apa-apa. Baca sholawat nggak apa-apa, karena bukannya ayat Quran. Baca boleh. Untuk tasbih dalam keadaan haid dia baca, biasa berzikir sebelum tidur dia baca tasbih. Kalau Quran nggak bisa diganggu juga. Nah, haram. Walaupun sepotong bacanya, satu ayat doang tetap hukumnya nggak boleh. Baca aja nggak boleh, apalagi megang. Dan haram duduk di masjid. Ya betul ya. Dan haram duduk di masjid, hukumnya haram. Nggak boleh. Jangan diganggu gugat lagi. Sekarang banyak yang protes. Udah ada itu langsung protes. Minta maaf ya. Udah ada sortir, kan nggak ada netes ke masjid, nggak ada aku kalau orangnya bersih, kenapa haramnya bukannya masalah najis, masalah hadas besar nggak bisa dikaitkan dengan najis. Kalau najis kelihatan, kalau hadas besar nggak kelihatan. Najis sama hadas besar beda. Tetap nggak boleh dia masuk ke masjid dari perempuan yang dalam keadaan hadas besar, keadaan haid, nggak boleh hukumnya. Adapun perempuan, nah ini jelas di kitab perempuan. Ada
yang dapat haid atau nifas. Nifas itu kotoran berbentuk darah, ya, berbentuk darah, bukan darah, bentuknya kayak darah. Makanya omongannya berbentuk darah, bukan darah. Berbentuk darah itu kotoran keluarnya setelah melahirkan 40 hari nifas. Adapun perempuan yang dapat haid atau nifas, maka haram atasnya sekalian yang tersebut itu yang di atas tadi, jima, bersubuh nggak boleh, apalagi membaca Quran nggak boleh, apalagi duduk di dalam masjid nggak boleh, karena lagi haid atau nifas. Maka tambah lagi, berarti ada tambahan. Bagi perempuan ada tambahan lagi untuk perempuan. Maka tambah lagi hukumnya haram atasnya berjalan di dalam masjid. Dari duduk lewat pun jalan masjid nggak boleh. Kalau dia haram, dia pasti berdosa besar. Yang namanya haram itu berdosa besar. Dan haram atasnya puasa, atasnya perempuan. Kalau lagi datang bulan lagi haid atau nifas, nggak boleh untuk perempuan berpuasa. Dan haram jima itu bersetubuh, ya, bersetubuh. Ini dia keterangan yang jima, ini keterangan jima, ini dikasih tahu keterangan. Yakni bercandanya berbasis suami. Batasnya dengan itu batas ya, dengan antara pusat sama lutut. Bercanda-candanya batas pusat sama lutut itu tidak boleh. Takutnya kebablasan. Kalau lagi kotor agak dijauhin. Takutnya kebablasan. Dan haram atas suami, alhamdulillah jangan sampai terjadi. Dan haram atas suami menjatuhkan cerai di waktu haid. Istrinya lagi haid, suaminya menjatuhkan talak atau tolak, bahasa bikinnya tolak, menjatuhkan ucapan cerai, walaupun bahasa kinayah, bahasanya nggak secara langsung bahasa kinayah, tapi di hatinya ingin memutuskan hubungan dengan ucapan, kalau pulang ke rumah aku, ya pulang ke kampung pulang, tapi di hati kita ingin memisahkan, benar, haram. Kalau istri keadaan haid, melainkan jika dengan permintaan istrinya, kecuali permintaan dia sendiri, permintaan. Cuma kalau bisa jangan sampai terjadi tali pernikahan, jangan sampai putus, karena nggak ada yang bisa putusin, ya, nggak ada yang bisa putusin. Dunia maupun akhirat, nggak bisa putus, tetap kita dituntut. Secara pribadi kita putusin, secara hukum tetap kita dituntut di sidang, di akhirat nanti akan sidang, dipertanggungjawabkan. Kecuali melainkan jika dengan permintaan istrinya di waktu itu adanya. Di saat itu juga istri udah tahan rumah. Cuma kalau bisa kita ngalah, ya, kita ngalah, maklumin lah, jangan perempuan maklum. Fitrahnya itu perempuan Allah ciptakan dari
Dilongok wajib. Dilongok wajib itu tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok. Barang bengkok diantepin, semakin bengkok dipaksain patah. Ya, tergantung pintar-pintar kita seorang pemimpin, kepala rumah tangga, si suami, ya, kudu banyak sabar, kudu banyak ngalah, ya, jangan apa-apa kita bentak-bentak, ya. Dan jangan kita jadikan istri kita seperti pembantu, jangan. Nanti ada kitabnya, nanti kitab-kitab yang lain itu kita ukur dulu ya. Habis itu masalah apa namanya hadas besar. Hukum hadas besar hukumnya kepengen suci harus mandi. Kepengen suci harus mandi. Ya. Harus mandi. Karena yang bisa mensucikan hadas besar harus mandi. Kalau hadas kecil harus dulu. Kalau mau suci daripada hadas kecil harus dulu. Nggak bisa kalau kita habis mandi hadas besar terus kita kasih dulu. Alasannya hadas besar, hadas kecil udah terpaksa juga bisa. Beda. Kecuali ada pengecualian ya, bisa cuma ribetnya, susahnya, sulitnya di saat kita mandi. Satu, jangan pipis, jangan keluar najis di saat mandi. Kedua, jangan buang angin. Ketiga, jangan menyentuh kemaluan. Kan susah. Bisa hadas besar bisa mengangkat hadas kecil, bisa, cuma syaratnya 3 minimal. Ribet. Makanya habis kita mandi wudhu, habis mandi hadas besar wudhu. Cuma disunahkan wudhu sebelum mandi. Hukumnya sunah tuh ya. Sebelum mandi kita wudhu baru mandi. Di saat mandi ya seperti biasa, kalau kita nggak bersihin, kita nggak gosok, apa gatal, mau nggak mau kita nyentuh. Habis itu masalah mandi. Sekarang masalah berkaitan dengan tayamum. Nah ini pasal adapun perihal tayamum. Ini tayamum dia fungsinya adalah fungsi tayamum bisa mengangkat hadas besar, bisa mengangkat hadas kecil, cuma hanya sementara. Ya, tayamum bisa mengangkat hadas besar, bisa mengangkat hadas kecil. Yaitu jikalau ketiadaan air. Air ini ada di rumah, tetangga-tetangga, depan belakang, kiri kanan, kalau ada yang punya air, pada kekeringan semua. Ya, pada kekeringan semua, kagak ada air, sumpah. Sekampung kagak ada air, boleh tayamum. Atau dapat penyakit yang menjadi darurat, menjadi bahaya. Kalau karena air, ya, air banyak di rumah, tapi lagi badan lagi sakit, ya, kata dokter kalau kena air bisa-bisa wah diasinin, bisa-bisa diasinin, parah nih penyakit, was-was. Kalau kena air kan ada model gitu. Kalau kena lagi sakit kena air kata dokter semakin parah, was-was. Boleh tayamum, maka wajib tayamum. Jangan kita paksain air, jangan kita berwudu. Kalau kita paksain berwudu, seperti bahaya. Ganti daripada itu sembahyang, ganti daripada sembahyang. Berarti untuk
mengganti air wudhu. Tujuan kita kepengen sholat, tayamum kepengen sholat, atau daripada mandi wajib, bukan mandi wajib, boleh. Kita kepengen, kita punya besar, lagi sakit, lagi meriang, tapi lagi meriang, kita pernah malamnya pulang, dari kita merasa kepengen pulang, akhirnya hadas besar, badan lagi sakit, kepengen mandi, dia takut kena air, boleh ditayamum, walaupun keadaan hadas besar, mengangkat hadas besar itu tayamum, atau mandi sunnah. Kalau tadi mandi wajib, sekarang mandi sunnah. Mandi sunnah banyak ya, seperti mandi sholat, kepengen sholat Idul Fitri, kepengen sholat Idul Adha, ya. Mandi sunnah, mandi wajib maupun mandi sunnah, ini masalah tayamum. Adapun syarat tayamum, ini masalah tayamum, saya sendiri alhamdulillah ya dari dulu belum pernah sih. Cuman walaupun kita belum pernah, bolehlah antisipasi sedia payung sebelum hujan siap-siap. Alhamdulillah belum pernah sih dari dulu. Syarat tayamum maka bermula daripada itu wajib dengan tanah debu. Tanah debu. Artinya tanah debu yang murni unsurnya dari tanah. Maksudnya situ. Artinya tanah debu itu kan tepung itu debu yang murni unsurnya dari tanah. Jadi nggak bisa, ya, dan nggak masuk akal kalau kita tayamum di jidat, di dinding, di tembok, kan ada debunya Ustaz, di tembok, di jendela. Terus debu apaan tuh di jendela? Kita harus perhatiin dulu, ya. Kita pelajari dulu debu apaan itu, debu murni dari tanah apa itu? Yang namanya daerah model begini, artinya model begini, perumahan padat, macam-macam orang, masing-masing ada yang ini, ada yang itu, ada burung yang terbang nemplok di rumah kita, burung darat nemplok di rumah kita, terus buang kotoran, lama-lama itu kelamaan kotoran karena dengan terik matahari lama-lama kering, lama-lama kelamaan ketiup angin jadi debu, nempel di tembok. Kalau untuk cari tanah di sekitar sini agak sulit, karena perumahan lebih padat, agak sulit. Debu yang murni unsurnya dari tanah, yang suci tuh udah murni, dan yang suci artinya suci yang menyucikan, nggak boleh kena najis itu debu. Gimana caranya? Ya gampang. Kita bikin gaya aman dulu. Ada genteng-genteng bekas jangan dibuang. Genteng-genteng bekas jangan dibuang. Ini genteng yang murni dari tanah dia. Kita bersihin, kita keluar. Kemungkinan genteng tersebut ada lapisan semen kemungkinan, atau ada lapisan lumut, ya, lumut, semen, lumut dan sebagainya. Kita bersihin. Habis kita bersihin, ceklok, kita cuci. Cucinya kita guyur. Kayak kita menghilangkan najis. Setelah kita cuci, kita guyur biar air berjalan, ya. Kita jemur. Genteng, bata merah, ya, yang unsurnya murni dari tanah liat. Setelah kering, ya, udah dicuci bersih, nggak ada najis. Setelah kering, kita tumbuk. Habis kita tumbuk, kita ayak pakai ayakan kue.
mak dulu biasanya pakai kan tepung kayak tepung ya gitu, kayak orang bikin kue diayak, lama-lama kan jadi debu ya. Setelah jadi debu ya halus-halus masukin ke botol, antisipasi persiapan itu. Suatu saat kalau kita kenapa-napa bisa dipakai, masukin ke botol sampai crafting bag, botol apa yang ada tutupnya ya, masukin ke botol, nanti suatu saat bisa kita pakai itu tuh, yang lebih gampang itu, lebih yakin. Soalnya kalau kita main musab aja, main ayam mau main tembok di jendela lah, kita pikir dulu itu unsur debunya dari mana. Harus teliti. Kalau udah teliti baru yakin. Nah, teliti dulu, kita koreksi dulu. Terus lagi sesudahnya istinja, berarti orang yang mau tayamum harus istinja dulu, membersihin najis. Kalau dia habis buang air besar, buang air kecil, berarti istinja dulu. Nggak boleh dia belum istinja langsung tayamum, nggak sah. Istinja dulu. Ribet kalau masalah tayamum. Kalau keadaan begini, makanya kita kalau pikir akal ya tempatnya debu yang murni dari tanah itu sulit. Harus kita cari dengan bikin modal begitu. Dan suci daripada najis. Di badannya itu ya orang yang mau tayamum nggak boleh ada najis. Dan sesudahnya masuk waktu sembahyang. Nah jadi orang tayamum nunggu aja. Kita mau tayamum tujuannya mau sholat Jumat, nunggu azan Jumat dulu. Kalau udah azan Jumat, boleh kita tayamum untuk sholat Jumat. Kalau wudhu kan kagak. Sebelum azan boleh wudhu ya. Beda sama tayamum. Tayamum itu harus nunggu waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, agak sah di tayamum. Nunggu. Kita kepengen sholat subuh dengan cara tayamum, berarti nunggu waktu azan subuh. Kalau belum azan subuh, belum kedengaran, nggak boleh tayamum, nggak sah. Kalau wudhu kan enak, ya. Kalau wudhu sebelum azan kita wudhu, mantap, lebih afdol. Dan sekali tayamum boleh buat sembahyang satu fardu saja, nggak bisa bikin dua, walaupun belum batal. Kalau wudhu kan beda. Kita habis sholat maghrib, kita wudhu nih, wudhu untuk sholat maghrib. Habis sholat maghrib kita baca Quran, baca zikiran, baca khatib, baca tahlil. Tiba-tiba ada Isya, wudhunya belum batal, boleh kita sembahyang Isya, wudhu belum batal. Cuma kalau tayamum nggak bisa. Kita tayamum kepengen sholat maghrib, nunggu azan maghrib, pas azan maghrib kita tayamum, habis tayamum sholat maghrib. Habis sholat maghrib dengan tayamum kita baca Quran, berzikir, tiba-tiba azan Isya. Itu tayamum belum batal, bolehkah sholat? Kalau boleh, berarti tayamum lagi, walaupun kagak batal. Beda sama wudhu ya, beda sama wudhu. Kalau wudhu dari subuh kita belum batal, maaf, dari subuh belum batal sampai zuhur, ya udah sholat zuhur. Habis sholat zuhur kita berbenah. Ya, kita kerja belum batal, karena orang kerja tidak membatalkan dulu, walaupun kerjanya nyangkul di sawah, umpama kerjanya nyangkul di sawah, wudhunya agak batal, karena dia nggak merasa buang angin, dan tidak menyentuh kemaluannya dan tidak menyentuh kulit perempuan yang bukan muhram.
dijaga wudhunya sampai asar boleh. Ya. Nah, sifatnya berdosa kalau wudhu kita dibuat main, kita wudhu belum batal nih, ya belum batal karena kita wudhu di rumah mau sholat Jumat kita ke masjid, sampai masjid wudhu lagi padahal tadi di rumah wudhunya belum dipakai. Hukumnya fardu bukannya sunnah. Wudhu sunnah kayak ada. Kalau sholat sunnah ada. Kalau wudhu yang sifatnya sunnah itu enggak ada. Jadi jangan dipermainin, kecuali kejabatan di pertengahan jalanan mau ke masjid buang angin subhanallah kalau itu. Jadi kesimpulannya sekali tayamum untuk satu kali sholat fardu. Kalau sholat rawatib, ba'diyah, qodiyah itu bukan fardu boleh. Habis sholat isya itu sholat ba'diyah isya. Sholat ba'diyah isya, sholat witir boleh. Atau habis sholat isya, sholat ba'diyah, sholat tarawih. Seumpama di bulan Ramadan sholat tarawih, isya-nya orang tersebut sholat isya pakai tayamum. Habis sholat isya, sholat ba'diyah, terus sholat di bulan ini Ramadan di sholat tarawih boleh, walaupun nggak tayamum lagi karena sholat tarawih, sholat ba'diyah itu sholat sunnah nawafil, bukannya sholat fardu, bukan. Jadi sekali tayamum untuk satu kali fardu, nggak bisa dua kali fardu. Adapun sembahyang sunnah, nih ada keterangan lagi, boleh berkali-kali boleh sunnah. Beda sama fardu, kalau fardu sekali fardu. Adapun rukun tayamum, maka bermula daripada itu mendahulukan tanah debu. Artinya tanah debu yang unsurnya murni dari tanah, nggak boleh ada campuran yang lain. Mendahulukan tanah debu itu ke muka sekali, dan kedua tangan sekali. Itu 11 kali, nggak ada 2 kali 3 kali, nggak ada istilah sunnah 2 kali 3 kali, nggak ada. Kalau wudhu sekalinya wajib, 3 kalinya sunnah, 3 kali musab sunnah, nggak apa-apa sunnah. Kalau tayamum nggak, sekali doang, muka sekali, sama 2 tangan sekali. Yang kedua niat tayamum. Niatnya adanya di hati. Seumpama dengan ucapan sahjaku mengharuskan sembahyang fardu dengan tayamum. Itu seumpama contoh niatnya si pengarang masih tahu ngomongnya di hati di saat debu jatuh di jidat, di muka. Sahjaku mengharuskan bersembahyang, atau aku niat mengharuskan sholat fardu dengan ini tayamum. Maka adalah niat ini wajib. Niat tayamum hukumnya wajib. Bebareng itu langsung bebareng pada meletakkan 2 telapak tangan di atas debu itu, di atas debu yang murni dari tanah. Berarti waktu telapak tangan kita nempel di debu. Dan jangan lenyap, jangan berhenti. Niat ini
hingga menyapu muka dengan debu itu. Berarti kalau kita keadaan uzur itu sakit yang nggak boleh kena air, minta-minta jangan sampai biar pada Allah kasih kekuatan, ya Allah kasih kekuatan semua minta-minta. Nih ucapan ini doang, ucapan basi. Sedia payung sebelum hujan. Antisipasi ya, ucapan basi itu antisipasi, sumpah. Ada yang kejadian di antara kita, udah jangan bingung-bingung, antisipasi kita pikir nanti kalau dia siap digunakan, udah waktunya tepat waktunya digunakan. Taruh ditampar, pas dulu udah tampar. Tampar atau apa namanya sih? Nampang dikasih alas kertas yang bersih, kasih alas. Kita taruh debu kita beberin, yang boleh kita taruh di botol, dia pakai sendok. Cuma jangan tebal-tebal, tipis aja. Kita beberin, biar tipis kayak kita goreng datar pakai telur. Kita beberin, kalau ditipis cuma pakai sendok dulu. Kita beberin. Kalau udah udah siap mau dipakai gitu, udah kita beberin. Setelah kita beberin, mau kita pakai, kalau kita di jari tangan ada cincin, lepas. Ya, cincin kita lepas. Karena mau tayamum, minta maaf. Mau tayamum dilepas cincin. Kalau pakai cincin nggak sah, karena nggak kena debu. Beda sama wudhu, kalau wudhu cukup diputar jari-jari. Cincin yang nempel di jari tangan diputar aja. Cuma kalau tayamum nggak sah, lepas. Nah, posisi tangan tegak. Ini apa gede nampak sebelah sini dulu. Nempel aja. Nempelinnya pelan-pelan, jangan digepuk. Kalau digepuk, debu-debu pada besar. Pas nempel, jangan digubuk-gubuk. Orang dulu bilang digubuk-gubuk. Jangan, nempel udah nempel nih, minta maaf ya. Terus pindah tempat, kita ke belakang, agak jauh. Kita gedornya begini. Tuh, kita gedor. Ini namanya kita pukul, 2 kali pukul minimal. Tuh, 2. Fungsinya biar debu-debu yang tebal-tebal, yang kasar-kasar biar rontok. Bisa pukul gitu. Ya paham ya. Minta maaf. Cuman tempatnya agak jauh, jangan dekat sama itu, sama di nampak itu. Kalau baru ke muka, sekali aja, cuman biar rata. Karena pertama membasuh muka dulu. Kalau udah rata nih, ambil lagi. Cuman habis muka, kelar, jangan kita begini nih. Apa namanya? Musab. Apa meper ya? Karena dulu udah meper. Jangan, antepin aja, ambil lagi di tempat yang baru, yang belum kena. Jangan di tempat yang ini juga, jangan pindah tempat. Nah, udah kena nih ya, pukul lagi, pindah posisi ke belakang. Kita pukul 2 kali, tuh 2 pukulnya begitu tuh. Ya, kita gedor. Fungsinya biar debu yang kasar-kasar biar rontok. Habis itu tangan kan ada 2, ada kanan, ada kiri. Tangan kanan dulu pakai telapak tangan kiri. Ini pos begini nih, minta maaf. Tuh. Ya. Tarik. Sampai sikut mundurin. Tarik lagi. Udah. Batas sampai sini doang. Apa namanya? Pergerakan tangan doang. Batas. Sikut, tarik, mundurin. Yang ini nih, sama, ambil.
sampai sikut, mundur, tarik lagi. Dah sampai sini. Udah cukup ya, sekali paham ya. Ke kita ambil yang ini buat di sini, tarik sampai sikut, mundur ke belakang, tarik lagi sampai pergelangan tangan. Jangan dilebihin, jangan sampai sini doang. Ya, itu udah cuma dua doang, muka sama tangan. Sekali doang, sekali rusak. Terus, yang lagi tuh. Ketiga, menyapu muka sekali. Cuma sekali doang. Ketiga, menyapu muka sekali. Keempat, menyapu dua tangan hingga sikut sekali pula. Sekali doang. Maka tiada sunnah. Hukumnya kagak sunnah. Nggak ada yang hukum sunnah itu. Pasti nggak ada. Kalau wudhu ada. 2-3 kali. 2-3 kali nggak ada sunnah. Cukup sekali aja. Kelima, itu tertib. Teratur, berurutan, jangan ngacrak, jangan tangan dulu baru muka, ya. Jadi kagak tertib. Ya. Kelima, syarat kelima itu tertib biar teratur berurutan antara menyapu muka dan menyapu dua tangan. Adapun sunnahnya, ini hukum sunnah. Sunnah tayamum, membaca Bismillahirrahmanirrahim di permulaan tayamum sama seperti wudhu ya. Dan jika selesai maka sunnah, artinya selesai tayamum, maka sunnah membaca doa sesudahnya air sembahyang. Sesudah wudhu, walaupun kita harus tayamum, doanya sama nama doa setelah wudhu. Adapun yang membatalkan tayamum yaitu siap-siap yang membatalkan air sembahyang adanya sama ya, perkara tayamum sama wudhu yang batalin sama. Yang batal wudhu berarti batal juga tayamum. Setiap yang membatalkan wudhu berarti batal juga tayamum. Habis masalah mandi hadas besar, masalah tayamum. Sekarang masalah perihal segala najis. Ini najis tercampur di najis. Najis tercampur, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Bermula daripada itu, guguk, ya, guguk hewan yang bernama anjing. Hewan yang bernama anjing hukumnya najis kalau basah. Kalau basah, kita kesentuh, seumpama kesentuh bulunya bagian buntut, ada yang lewat, ya, seumpama ada orang yang lewat ke arah kampung kita kena buntutnya basah tuh, ya, bulunya basah, najis tuh, karena berbekas bisa kejelian, ada bekasnya, nempel, tuh najis berat. Atau hewan yang bernama babi, kayak ini sudah ada ya, kayak kecuali di daerah Bali banyak banget mirip kayak ayam, kayak kucing, benar-benar minta maaf ya. Kalau di sini kucing kayaknya diubah, kucing banyak keliaran, kucing, ayam, kambing. Kalau di sana bukan kucing, ayam doang. Di daerah Bali itu ya. Berat itu ya, najis berat itu. Dan arak minuman keras
keras itu najis, haram. Dan tiap-tiap minuman yang memabuki, minuman yang dibikin yang tujuannya bisa mabuk, ya itu termasuk minuman keras, hukumnya najis, setetes pun najis. Dan kencing, berarti air pipis manusia maupun air pipis hewan, hukumnya najis. Dan tadi manusia, kotoran manusia, di sini di kitab seperti jujur banget ya, tadi kotoran manusia ataupun kotoran hewan dan tadi binatang sama najis hukumnya. Cuma najisnya najis sedang, bukan najis berat. Kalau najis berat cuma dua ya, najis mughalladhah, karena najis sifatnya terbagi tiga. Di fikih najis ada tiga. Yang pertama najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu adalah najis yang dari unsur hewan mandi maupun hewan babi. Itu najisnya mughalladhah. Yang kedua najis mutawassithah. Mutawassithah ialah najis orang dewasa. Orang dewasa atau kotoran hewan, ya, kotoran hewan itu najis mutawassithah. Yang terakhir najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan ini ialah kotoran air pipis, ini air pipis ya, bukan kotoran, bukan. Air pipis anak kecil yang usianya belum 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali nyusu ASI ibunya doang. Kecuali ASI, minum air susu ibu. Itu anak sulit ya, anak sekarang sulit ya, sulit. Usianya belum 2 tahun tapi udah minum susunya, susu ituan yang dikaleng, bukannya ASI, bukan, udah kecampur. Berarti walaupun belum 2 tahun minum susunya bukannya susu ASI, air susu ibu, bukan susu yang lain ya, yang buatan pabrik. Itu najisnya kotoran pipisnya sama dengan orang tua, ya, bukan yang kotor, bukan yang ringan. Kalau yang ringan, najis yang ringan ialah yang minum ASI doang ya, ASI doang itu ringan, itu cukup dicipratin doang, najisnya dicipratin, suci. Lagi pula anak kecil tersebut, anak kecil yang usia belum 2 tahun dan minumnya susu doang, susu ASI ya, susu ASI itu, dan anak kecil tersebut anak perempuan, bukan anak laki-laki ya, anak perempuan. Beda sama anak laki-laki, anak kecil, anak laki-laki sama, najisnya sama, beda. Anak kecil ada 2, minta maaf ya, ada anak kecil sampai kelamin laki-laki, ada anak kecil kelaminnya perempuan. Yang perempuan najis mukhaffafah, najis ringan. Terus dan darah, betul ya, darah hukumnya najis, darah hukumnya najis. Mau dikit ke, mau banyak ke, mau darah hewan ke, najis. Makanya jangan dikonsumsi. Kalau dulu suka, bagi yang nggak tahu, apa namanya, matus, satu darah dibekutin, digoreng, dimakan, itu nggak boleh, barang najis. Ya, matus, kalau dulu bilang matus, kalau orang sekarang sama. Dan nanah hukumnya najis, nanah. Dan mazi, ini dia mazi hukumnya najis. Mazi itu ialah,
Nah, mazi itu ialah cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki ataupun kemaluan perempuan dengan sebab faktor kelelahan, kecapean. Ini kecapean kita kerja, kita tidur, bangun tidur itu keluar setetes, 2 tetes, ya setetes wajib kita istinja, kita cebok aja bersih ya, sama ganti celana dalam, karena kita pengen sholat subuh, pengen sholat bersihin, ya mazi keluar terus setetes, 2 tetes keluar. Hukumnya najis mazi. Itu faktornya faktor kelelahan, kecapean biasanya. Dan wadi. Nah, ini wadi beda lagi wadi. Wadi ialah air najis yang keluar dari pada kemaluan laki-laki maupun perempuan dengan faktor, dengan sebab syahwatnya menggebu-gebu. Birahinya naik, birahina naik, kepala udah tenang-tenang. Orang kalau birahi naik, apa naik dengan sih ya, birahi naik, syahwat naik, udah ada syahwat, ada setrum, setrumnya udah skala besar, terus setrumnya udah tenang-tenang, ya, itu biasanya keluar. Pada umumnya, minta maaf, pada umumnya di saat-saat kita lagi jima, lagi bersuruh keluar dulu tuh barang najis tuh, setetes, 2 tetes, wadi, ya, wadi. Baru yang terakhir, biasanya setelah itu baru apa sperma keluar. Kalau sperma hukumnya suci, sperma hukumnya air mani suci. Sifatnya kagak najis, yang najis sebelum sperma. Wadi hukumnya najis. Kalau sperma hukumnya suci. Cuma nggak bisa untuk minum. Apa yang suci kan? Suci. Suci. Kalau sperma najis lah, manusia najis dong. Manusia dibikin dari apa? Sperma hukumnya suci, sperma manusia beda halnya dengan sperma hewan, beda. Terus dan anggota bangkai segala binatang, ini bangkai nih, kucing ya ketahuan ya. Kucing dagingnya halal dikonsumsi. Kalau kambing dagingnya kan sifatnya halal. Kambing, ayam, cuma kambing belum disembelih udah mati. Berarti bangkai. Ya, berarti bangkai. Kambing belum disembelih udah mati. Di saat mati anak tetangga mau dikubur, kita ngeliat, mau dikubur sayang tuh. Itu ini jangan dikubur, apaan? Tuh buntutnya biar buat saya, buat apa? Buat gantungan kunci. Umpama buntutnya saya. Tuh hukumnya gimana tuh? Najis. Karena anggota bangkai yang kita pisahin ya. Najis. Kayak itu tuh apa sih yang buat bersihin jendela? Moceng. Yang dari bulu ayam. Nah, ini kita harus husnuzon ya, baik sangka ya. Ini kemungkinan bulu ayam tersebut nih ayamnya udah matinya disembelih. Harus baik sangka. Cuman kalau kita buruk sangka ini jangan-jangan ayam ini matinya ketabrak nih, atau matinya keracunan ini. Sama yang punya ayam, dia punya bulunya dicabut-cabutin, dibuat bisnis, dibikin uang, beroceng. Itu hukumnya itu pengoceng nih saya gitu. Nah, buat ngebersihin kita tidak bulu ayam. Kalau bulunya dicabutin dalam badan ayam tersebut, habis disembelih
masjid disembelih berarti bukan dipakai, ya itu boleh. Cuma kalau yang mati dia dipakai baru dosa. Kecuali yang kagak najis ya, melainkan hukumnya kagak najis nih, walaupun bangke, walaupun matinya udah lama, matinya bukan disembelih, apaan tuh? Ikan dan barang kayu. Kalau dulu ada barang kayu biasanya yang ada robotnya tuh ada barang kayu. Ikan apapun ya, ikan sifatnya nggak najis ikan dan barang kayu dan segala anggota binatang yang hidup. Berarti binatang yang hidup anggotanya jika berpisah daripada binatangnya, maka hukumnya itu seperti bangkai. Hukumnya seperti bangkai. Nah, walaupun masih hidup, kucing masih hidup, ya, cuma bulunya aja, ya, bulunya, buntutnya kena ngegencet pintu, akhirnya putus, buntut kucing putus. Nah, ini yang putus tersebut karena kucingnya masih hidup, buntutnya itu kagak dibuang sama yang punya, dibuang gantungan kunci, hukumnya najis karena hewan tersebut masih hidup. Melainkan kecuali bulu binatang, bulu hewan yang halal dimakan dagingnya halal dimakan dapat. Kayak domba, kambing, kulit kambing dibuat sejadah, boleh kagak? Boleh. Orang dulu sejadahnya pakai itu, pakai kulit kambing. Saya dulu pernah punya sejadah dari kulit kambing, boleh. Karena kambing matinya wafatnya disembelih, ya, dibikin sejadah atau sebagian dibikin untuk beduk, itu nggak apa-apa itu. Masalah najis sudah habis. Kalau pasal perihal membasuh barang yang